Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Wahyuni, saya mahasiswa dari Manajemen Ekonomi dan Bisnis dari Fakultas Mercubuana. Saya akan mempresentasikan tugas TP2, yaitu materi mengenai pendidikan anti korupsi dan etik UMB, di mana dosennya yaitu Bapak Islahusben, SE, MM. Perlunya integritas diri pejabat publik dalam pencegahan tindakan korupsi. Yang pertama, usaha kuratif atau penindakan. Usaha kuratif atau penindakan merupakan upaya pemberantasan korupsi melalui pencegahan hukum atau law enforcement setelah terjadinya korupsi. Dalam beberapa teori, usaha kreatif ini sering juga disebut sebagai usaha represif dengan konteks arti yang sama. Dalam artikel ini, penulis cenderung memiliki kata kuratif karena korupsi dianalogikan selayaknya sebagai penyakit yang perlu disembuhkan. Penindakan korupsi merupakan upaya penanganan korupsi melalui jalur hukum. Para pelaku korupsi dijerat pasal hukum pidana dengan tujuan untuk menghukum, memberi nasta atau penderitaan pelaku korupsi agar jera dan tidak melakukan korupsi. Dalam perjalanan pemberantas korupsi, sudah banyak sekali pelaku korupsi yang banyak dijerat dan proses secara hukum. Bahkan sempat timbul wacana untuk menerapkan hukum mati bagi para pelaku yang terbukti melakukan korupsi. Yang kedua, usaha preventif atau pencegahan. Selain upaya kuratif berupa penindakan hukum terhadap korupsi, alangkah baiknya apabila jika dilakukan upaya pencegahan korupsi melalui upaya-upaya preventif dalam berbagai hal. Usaha preventif ini dilakukan sebelum korupsi terjadi dengan tujuan agar para calon pelaku mengurungkan niatnya untuk melakukan korupsi, dan masyarakat pada umumnya tidak memiliki niatan untuk melakukan tindakan korupsi. Upaya pencegahan korupsi sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan undang-undang maupun regulasi yang memperkecil kemungkinan terjadi korupsi. Yang kedua, edukasi masyarakat sejak usia dini. Pendidikan anti korupsi diharapkan mampu menciptakan generasi manusia anti korupsi melalui perubahan pola pikir dan revolusi mental korupsi. 3. Gerakan sosial budaya untuk menambahkan nilai-nilai anti korupsi, seperti gerakan kampanye anti korupsi. 4. Menggunakan teknologi dalam mempromosikan transparansi, contohnya seperti prosumen untuk mengadakan barang dan jasa maupun recruitment. Untuk perekrutan sumber daya manusia serta SPT dan LHKPT yang dimanfaatkan sebagai sarana pelaporan online, di mana keunggulan teknologi digunakan untuk menutup celah-celah terbuka yang kerap dimanfaatkan untuk korupsi. Korupsi dalam prospektif pada undang-undang. Yang pertama, melawan hukum untuk memperkaya diri. Pasal 22 nomor 31 tahun 1999, UUD nomor 20 tahun 2001, yaitu setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam hal tindakan korupsi sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 2. Penyalahgunaan kewenangan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, UUD Nomor 20 Tahun 2001. Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Ketiga, menyuap pegawai negeri.
Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 UUD Nomor 20 Tahun 2001, yaitu memberi atau menjanjikan suatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dengan maksud upaya pegawai negeri atau penyelenggaraan negara tersebut membuat atau tidak membuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban. 2. Memberikan suatu kepada pegawai negara atau penyelenggaraan negara karena atau menghubungkan dengan suatu yang bertentangan dengan kewajiban. Dilakukan atau tidak dilakukan dapat jabatannya. 4. Memborong perbuat curang. Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Yang pertama, pemborong, ahli pembangunan atau penjual bahan bangunan. Yang kedua, melakukan perbuatan curang. Ketiga, pada waktu pembuatan bangunan atau menyerahkan bahan bangunan. Yang keempat, dapat membahayakan keamanan, menyerahkan keamanan orang atau keamanan barang. Yang kelima, pengawas bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan. Yang keenam, membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu perbuatan pembangunan. Pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Pencegahan korupsi pelayanan publik, maka pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan kriminologi yang berada dalam bingkai kebijakan kriminal sehingga dapat diketahui agar masalahnya termasuk cara pengendaliannya. Edward H. Sutherland dan Donald R. Creasy menyatakan bahwa 3 cara mencegah kejahatan sebagai bagian dari kriminal. Yang pertama, menjaga segregasi antara orang yang menunjukkan perilaku jahat dengan masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, mengintegrasikan warga menjadi masyarakat yang taat hukum. Yang ketiga, mendefinisikan kembali situasi sosial masyarakat dalam mendorong terjadinya kejahatan. Menurut Stephen P. Lab, pencegahan kejahatan dapat dibagi menjadi 3 pendekatan, yakni primer, sekunder, dan tersier. Yaitu, yang pertama, pencegahan primer. Difokuskan pada pencegahan rumah tangga, tempat kerja, hingga hubungan dengan aktivitas di luar lingkungan. Yang kedua, pencegahan sekunder. Lebih cenderung pada upaya yang mengidentifikasikan dan memprediksi potensi terjadi kejahatan dengan melihat realitas sosial. Yang ketiga, pencegahan tersier, yaitu merupakan upaya untuk membuat semacam kesepakatan dengan perilaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan. Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi sangat penting dan dapat berdampak positif dalam membangun masyarakat yang bersih dan berintegrasi. Berikut adalah peranannya. Yang pertama, kesadaran dan pendidikan. Mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran dan pendidikan atas bahaya korupsi dan pentingnya integritas melalui kampanye, seminar, dan diskusi di kampus. Yang kedua, advokasi dan aktivisme. Mahasiswa dapat menjadi advokat anti korupsi dengan mengorganisasikan protes, petisi, dan aksi-aksi lainnya untuk menuntut transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi di berbagai sektor masyarakat. Yang ketiga, riset dan analisis. Mahasiswa dapat melakukan penelitian dan analisis berkaitan dengan korupsi baik dalam skripsi maupun proyek-proyek penelitian lainnya. Yang keempat, kolaborasi dengan lembaga anti korupsi. Mahasiswa dapat bekerja sama dengan lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atau organisasi non-pemerintah yang fokus pada pencegahan korupsi. Yang kelima, etika dan integritas pribadi. Mahasiswa dapat
menjadi contoh yang baik dengan menjaga integritas pribadi mereka sendiri. Yang keenam, pendidikan anti korupsi. Mahasiswa dapat mendorong perguruan tinggi untuk menyediakan kurikulum yang mencakup pendidikan anti korupsi. Sekian dari saya, Septi Wahyuni. Terima kasih untuk semuanya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata, saya minta maaf. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.